Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah terlibat dengan cara-cara yang Tudingan itu tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat faktual untuk dilihat secara utuh, bahwa sikap politik yang berbeda kayak gini tentu bukan hanya terjadi pada kali ini saja. Jadi soal siapa yang benar, soal siapa yang salah, bagi saya per hari ini, begitupun periode-periode sebelumnya, sangat tergantung bagaimana posisi duduknya. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa. Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasewa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasewa. Jadi bagi saya, ketimbang saling tuding siapa yang benar, siapa yang salah, bahwa dirimu yang paling benar, diri yang lain adalah yang salah, bagi saya ya biarkan saja perbedaan sikap politik ini tumbuh berkembang dengan sendirinya dalam sebuah iklim demokrasi. Bukankah kalau kita belajar tentang teori-teori demokrasi, perbedaan politik semacam ini perkara lumrah dan perkara biasa. Yang penting apapun pendapatnya, apapun aktivismenya, apapun saran-sarannya, apapun aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, pernyataan sikap melalui media, itu tidak boleh saling gontok-gontokan, apalagi saling memusuhi. Ya biarkanlah demokrasi ini indah, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. DPP PDIP membantah tudingan aliansi BEM Bersatu soal kedekatan partai tersebut dengan mantan Ketua BEMU, GM Tio Ardianto, yang kini tengah menjadi sorotan atas sejumlah kritiknya. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyebutnya tudingan kedekatan Tio dengan PDIP tak lebih dari cocok logi yang dipaksakan. Gunrom, sapaan akrabnya, menegaskan pernyataan BEM Bersatu fitnah yang tak berdasar. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak program makan bergizi gratis (MBGE) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa, ujar Guntur Romli. Gunrom menyoroti sejumlah poin dalam jumpa pers BEM Bersatu, termasuk tudingan partainya terafiliasi dengan sejumlah aksi menolak program MBGE yang terkait dengan Tio. Selain itu, dia juga menolak asumsi kedekatan tersebut hanya didasarkan pada mobil Fortuner milik Tio. Menurut Gunrom, menyimpulkan kepemilikan mobil Tio sebagai asumsi hubungannya dengan PDIP adalah sesat pikir. Dalam pernyataannya, BEM Bersatu menyimpulkan afiliasi Tio dengan PDIP didasarkan pada sebuah mobil Fortuner. Mobil yang kini menjadi kendaraan sehari-hari Tio itu disebut-sebut milik seseorang bernama Siti Isnae. Dia adalah adik dari Jenderal Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan dari Andika Perkasa. Nama terakhir memang kader PDIP, dan pernah menjadi anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, serta menjadi calon PDIP di Pilgub Jawa Tengah. Namun, kata Gunrom, dalam realitasnya, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama, dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan. Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan, mobil Fortuner, milik seorang warga sipil, Siti Nuraini, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan, Setio Sularso, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan, Andika Perkasa, untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir, fallacy, yang nyata, ujar dia. Gunrom menegaskan PDIP tidak terlibat, mendanai, maupun memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait MBGE. PDIP, tambah dia, juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kader untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut. Tuduhan murahan dari BEM Bersatu yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa ditunggangi atau disusupi oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa, katanya. Apalagi, ujar Gunrom, belakangan sejumlah BEM yang dicatut BEM Bersatu
telah membantah keterkaitan dengan organisasi tersebut. Bisa ditambahkan juga banyak bantahan dari organisasi kampus asal terhadap individu yang tergabung di BEM Bersatu. Jadi mereka bukan mahasiswa, tapi mahasewa, katanya. Sebelumnya, aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu sebelumnya menyatakan sikap menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Mereka menilai gerakan mahasiswa harus menjadi suara rakyat, bukan alat untuk merebut kekuasaan. Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan, kata perwakilan dari BEM Bersatu, Rahmat Jimbula, yang merupakan Ketua BEM Hukum UIC, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur.